Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Afis Yunani selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 kelas E beserta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mereview jurnal yang berjudul The Concept of a Ratio Analysis of Consolidated Financial Statement Applied to a List Capital Group on the example of the Dashboard Group. Sebelum memasuki sesi review jurnal, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rina Kamali Gabriansyah dengan akhiran NPM 069. Rekan saya Muhammad Akbar Widya Putra dengan NPM akhiran 171. Muhammad Zakia Salsabila dengan akhiran NPM 175. Rafli Muhammad dengan akhiran NPM 183. Rafli Amrullah Yayah dengan akhiran NPM 193. Randy Harnadi dengan akhiran NPM 194, Nila Inayatul Maulidiyah dengan akhiran NPM 273, dan Aisyah Andini Altafa dengan akhiran NPM 280. Baik, di sini saya akan memberikan tentang introduction perusahaan. The Dashboard Group adalah organisasi bursa internasional dan penyedia infrastruktur pasar yang inovatif. Terletak di pusat keuangan Frankfurt dengan kehadiran global yang kuat di lokasi seperti Luxembourg, Prague, Cork, London, New York, Chicago, Hong Kong, Singapura, Beijing, Tokyo, dan Sydney. Grup ini memastikan pasar modal yang transparan, andal, dan stabil dengan berbagai produk, layanan, dan teknologi. Dashboard Group mengatur pasar yang aman dan efisien untuk ekonomi yang berkelanjutan. Bisnis utama mereka yaitu menyediakan indeks data, perangkat lunak, solusi dan analitik, serta layanan untuk dana, penyelesaian dan penyimpanan infrastruktur keuangan, dan manajemen kolateral dan likuiditas. Sebagai perusahaan teknologi, grup ini mengembangkan solusi IT yang canggih dan menawarkan sistem IT di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu struktur mereka menjadi semakin kompleks dengan anak perusahaan dan perusahaan asosiasi yang berlokasi di berbagai belahan dunia. Alasan diajukannya usulan tersebut adalah karena pengamatan bahwa analisis rasio CFC harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan analitis yang berbeda dibandingkan analisis laporan keuangan tersendiri. Berdasarkan rasio yang dibuat untuk menganalisis CFS, ini memungkinkan untuk mengungkapkan aspek spesifik dari inovatif entitas grup perusahaan dan faktor risiko yang biasanya tidak diperhatikan saat menganalisis SFS. Setelah rasio konsep telah dianalisis, dideskripsikan, dan kemudian digunakan dalam analisis praktik suatu grup perusahaan. Perusahaan yang dipilih untuk analisis ini adalah Dashboard Group, operator pasar bursa saham Jerman di Frankfurt am Main. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang literatur review. Untuk melakukan literatur review terhadap laporan keuangan Dashboard Group dapat memulai dengan mengkaji Annual Report 2023 yang memberikan pandangan menyeluruh tentang kinerja bisnis grup tersebut. Laporan ini mencakup berbagai aspek seperti pendapatan bersih, EBIT dan RPS kas, serta usulan dividen per saham. Laporan ini juga menyediakan informasi tentang indikator kinerja non-keuangan, tata kelola perusahaan, laporan dewan pengawas, laporan remunerasi, dan penyataan tata kelola perusahaan. Kita juga dapat menemukan bahwa laporan keuangan, konsolidasi, dan pencatatan
serta laporan manajemen gabungan yang memberikan gambaran tentang perkembangan bisnis perusahaan. Fakta bahwa suatu grup perusahaan perlu menyiapkan 2 aset akun, dengan demikian menyimpan pembuktian dalam beberapa buku besar paralel, menimbulkan pertanyaan tentang aset akun yang mana. Hanya ada sedikit peneliti mengenai topik ini. Namun, kesimpulan yang dihasilkan oleh semuanya sangat mirip setelah mengkonfirmasi relevansi nilai yang lebih tinggi antara laporan keuangan konsolidasi. Ia menemukan bahwa seperti yang diharapkan, tingkat NCI dalam ekuitas dan bagiannya dalam laba bersih signifikan secara statistik dan berkolerasi negatif dengan nilai pasar grup. Dalam laporan ini menunjukkan cara menghitung rasio tersebut meskipun didasarkan pada data perusahaan imajiner. Analisis rasio yang digunakan oleh badan akuntansi terkemuka. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya yaitu research method use atau metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yang dikembangkan oleh Karmanska tahun 2006 yang merupakan kelanjutan dari studi Wienskowski dan kawan-kawan pada tahun 1999. Setelah dipublikasikan, penelitian ini menarik banyak perhatian dan diverifikasi oleh para analis serta praktisi yang mengarah pada berbagai penyesuaian untuk analisis laporan keuangan konsolidasi. Konsep ini memanfaatkan 38 rasio untuk menggambarkan profitabilitas, kemampuan pembayaran, arus kas, dan utang kelompok perusahaan, termasuk 2 kelompok rasio khusus untuk menganalisis pengaruh entitas terpisah dan hak pemegang saham minoritas. Metode ini dipilih karena memperluas analisis keuangan dasar dengan fitur-fitur khusus untuk laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, untuk penelitian internasional, konsep ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan disesuaikan dari GAAP Polandia ke IFRS. Hal ini memungkinkan analisis keuangan yang komprehensif bagi kelompok perusahaan internasional dengan fokus pada profitabilitas, likuiditas, dan hubungan dengan pemegang saham non-pengendali. Artikel ini menggunakan data laporan keuangan konsolidasi GDP atau Grup Dashboards atau The Dashboard Group tahun 2010 sampai 2019 dengan mengidentifikasi tren dan penyebab. GDP adalah anak perusahaan Deutsche Börse AG sebagai peserta dan penyelenggara pasar saham Jerman dengan metodologi yaitu pendekatan normatif untuk menyusun rasio keuangan, studi kasus untuk memverifikasi kepraktisan prosedur komputasi, dan analisis rasio dalam dimensi longitudinal untuk mengidentifikasi tren dan faktor risiko. Tujuan artikel ini yaitu mengisi kesenjangan analitis dalam pelaporan keuangan konsolidasi. Pendekatan normatif digunakan untuk menyusun rasio keuangan yang diusulkan. Studi kasus digunakan untuk memverifikasi kepraktisan prosedur komputasi dan analisis rasio dalam dimensi longitudinal guna mengidentifikasi tren dan faktor risiko. Artikel ini tidak menyajikan konteks pengambilan keputusan potensial, tetapi akan memverifikasi kegunaan set rasio yang diusulkan dalam konteks pengambilan keputusan tertentu di masa depan. Baik, yang selanjutnya adalah Ratio Analysis of Consolidated Financial Statements, a proposition of dedicated sets of ratio, and an example of their utility. Pada chapter ini menyajikan berbagai rasio dan hasil penerapannya untuk menganalisis GBD. Chapter ini dibagi menjadi 6 bagian, masing-masing sesuai dengan 6 rangkaian rasio yang masing-masing berfokus pada bagian yang berbeda dari analisis keuangan. Selanjutnya adalah Group Profitability Ratio. Yang pertama ada Gross Sales Profitability atau profitabilitas penjualan kotor. Rasio ini menunjukkan persentase pendapatan yang tersisa setelah memperhitungkan biaya penjualan. Ini mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya produksi dan penjualan langsung. Semakin tinggi rasionya, semakin baik, karena ini berarti perusahaan memiliki lebih banyak pendapatan yang tersedia
untuk menutupi biaya lain dan menghasilkan laba bersih. Yang kedua yaitu net sales profitability atau profitabilitas penjualan bersih. Rasio ini mengukur persentase pendapatan yang tersisa setelah menutupi biaya penjualan, distribusi, dan administrasi. Ini penting karena menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola semua biaya operasional utama. Semakin tinggi rasionya, semakin banyak pendapatan yang tersedia untuk biaya keuangan dan pembayaran pajak. Untuk yang ketiga, return on equity from operating activities atau pengembalian ekuitas dari aktivitas operasi. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba operasi dari investasi ekuitas pemegang saham dan kepentingan non-pengendali. Ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba operasional dari modal yang telah diinvestasikan. Yang keempat, return on equity atau pengembalian ekuitas. Rasio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham induk. Ini merupakan indikator yang sangat penting bagi pemegang saham untuk menilai sejauh mana investasi mereka digunakan untuk menciptakan nilai tambah. Yang kelima, return on equity before tax atau pengembalian ekuitas sebelum pajak. Rasio ini menunjukkan tingkat laba yang dihasilkan dari ekuitas perusahaan sebelum pajak. Ini memberikan gambaran tentang profitabilitas perusahaan sebelum kewajiban pajak diperhitungkan. Yang keenam, return on equity taking into account extraordinary event and before tax. Rasio ini memperhitungkan efek dari extraordinary item pada laba sebelum pajak. Ini sangat penting untuk memahami dampak kejadian non-operasional yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang ketujuh, return on asset atau pengembalian aset. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi yang lebih baik, tapi nilai yang terlalu tinggi dapat menunjukkan kurangnya investasi dalam aset baru atau perbaikan aset lama. Yang kedelapan, return on capital employed in a corporate group atau pengembalian modal yang digunakan dalam grup perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan modal totalnya, termasuk utang jangka panjang untuk menghasilkan pendapatan. Ini adalah indikator penting bagi investor dan kreditor untuk menilai efektivitas menggunakan sumber daya keuangan perusahaan. Selanjutnya terdapat gambar tabel 1. Tabel 1 menyajikan perhitungan rasio profitabilitas grup GDP. Pada rasio nomor 1 terdapat gross sales profitability. Meskipun pada awalnya yang tinggi, terjadi penurunan secara bertahap selama 5 tahun pertama sebelum stabil pada level 88%. Hal ini disebabkan oleh kombinasi peningkatan pendapatan penjualan yang relatif kecil hingga tahun 2014 diikuti oleh pertumbuhan yang stabil yang didorong terutama oleh pendapatan tambahan dari perdagangan derivatif. Pada rasio nomor 2 atau net sales profitability, setelah menyesuaikan biaya restrukturisasi pada tahun 2010, terlihat bahwa profitabilitas penjualan bersih juga mengalami penurunan sebesar 8,4% selama periode yang dianalisis. Pada rasio nomor 4, return on equity, operasional rata-rata selama periode yang dianalisis adalah 33,3%, sedangkan return on equity bersih rata-rata adalah 25,8% dengan pengecualian pada tahun 2016 di mana return on equity bersih lebih tinggi. Pada rasio nomor 7, return on asset standar fluktuatif sekitar level rata-rata 0,5%. Namun jika dihitung ulang tanpa instrumen keuangan dari CCP, meningkat menjadi rata-rata 2,2%. Pada rasio nomor 8, return on capital employed terdapat
fluktuasi yang signifikan dalam pengembalian modal yang digunakan dalam versi standarnya, dengan penurunan besar pada tahun 2013 karena ekspansi portofolio produk untuk memasukkan transaksi repo. Namun, jika instrumen keuangan yang dipegang oleh CCP dikecualikan dari kewajiban lancar, volatilitasnya berkurang dengan nilai terendah meningkat dari 5,0% menjadi 12,2% pada tahun 2018 dengan rata-rata sebesar 15,3%. Selanjutnya yaitu rasio pengaruh entitas terpisah dari grup terhadap hasil keuangannya. Nomor 9 yaitu dampak entitas induk terhadap laba rugi yang dapat diatribusikan kepada grup. Rasio ini bertujuan untuk menilai bagaimana perusahaan induk mempengaruhi kinerja grup secara keseluruhan. Nah, rasio ini menunjukkan bahwa ketika rasio ini tinggi, operasi induk perusahaan menyumbang sebagian besar laba dari grup. Selain itu, tingginya rasio ini juga menunjukkan bahwa grup tersebut telah bergantung pada usaha induknya. Dan fluktuasi yang besar pada hasil usahanya juga akan mempunyai dampak yang tinggi terhadap hasil usaha grup secara keseluruhan. Yang ke-10 yaitu dampak entitas anak terhadap laba rugi yang dapat diatribusikan kepada grup. Rasio ini menunjukkan bagian keuntungan yang dihasilkan kelompok modal dari operasi anak perusahaan. Karena keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dikonsolidasikan dalam akun grup, maka keuntungan dan kerugian tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit dalam laporan keuangan grup. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dianalisis secara langsung. Cara menghitung rasio ini memudahkan untuk mengetahui tingkat ketergantungan grup terhadap profitabilitas anak perusahaannya. Yang ke-11 yaitu dampak entitas asosiasi terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada grup. Rasio ini menghitung seberapa besar dampak entitas, asosiasi, dan ventura bersama dalam menghasilkan laba atau rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada grup. Yang ke-12 yaitu dampak penurunan nilai goodwill terhadap laba rugi yang dapat diatribusikan kepada grup. Nah, rasio ini menunjukkan bagian mana dari laba atau rugi bersih konsolidasian sebelum disesuaikan dengan kerugian penurunan nilai goodwill yang merupakan penurunan nilai goodwill. Yang ke-13 yaitu dampak keuntungan pembelian dengan diskon terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada grup. Rasio ini tercipta karena keuntungan dari pembelian anak perusahaan dengan harga murah dan pengaturan bersama merupakan peristiwa yang terjadi satu kali saja, karena dikreditkan ke laba rugi pada periode terjadinya. Nah, pada tabel berikut telah disajikan sebagian besar keuntungan GDB dihasilkan oleh perusahaan induknya DPAG. Jumlah ini sangat fluktuatif, berkisar antara 92% pada tahun 2012 hingga 43% pada tahun 2016. Penurunan sebesar 53% selama 3 tahun ini menunjukkan strategi grup dalam akuisisi dan konsolidasi bisnis baru. Jumlah perusahaan yang dikonsolidasi terus meningkat selama bertahun-tahun, dari 34 entitas pada tahun 2010 menjadi 75 pada tahun 2015, dan tetap pada tingkat yang relatif stabil yaitu sekitar 60 entitas setelahnya. Namun dapat dilihat bahwa mulai tahun 2017, rasio nomor 9 meningkat menjadi 70% setelah pelepasan IC yang disebutkan di atas pada tahun 2016. Keuntungan DPAG menjadi bagian utama dari hasil grup. Pada rasio nomor 10, sejak tahun 2012, laba yang dihasilkan oleh anak-anak perusahaan mengalami peningkatan
dari yang awalnya 7,6% menjadi 57,3% pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 65,4%. Setelah itu, rasio tersebut menurun menjadi 17,7% pada tahun 2019. Selain itu, laba yang dihasilkan oleh perusahaan asosiasi nomor 11 tampaknya hanya memiliki dampak kecil terhadap laba atau rugi grup, tidak melebihi 3,4% dari pendapatan grup tahun 2010 dan menolak dari tahun ke tahun. Dengan demikian, dapat dilihat dengan jelas bahwa GDP memperoleh sebagian besar pendapatannya dari operasi entitas induk. Pada awal periode analisis, penekanannya beralih pada perluasan basis perusahaan konsolidasi yang menghasilkan hampir setengah dari seluruh laba pada tahun 2014. Namun, sejak tahun 2017, sebagian besar laba kembali dihasilkan oleh DBAG. Rasio dampak penurunan nilai goodwill terhadap laba rugi konsolidasi nomor 12 mencakup penurunan nilai goodwill pada entitas ANA dan perusahaan asosiasi. Indikator ini stabil selama bertahun-tahun pada tingkat di bawah 1%. Satu-satunya pengecualian adalah pada tahun 2012, di mana peningkatannya hingga 2%, disebabkan oleh perusahaan nilai goodwill sebesar 13,3 juta euro dari entitas asosiasi. Pada akhir periode analisis, nilai rasio tersebut bahkan lebih rendah dari 0,1%. Hasil ini menunjukkan bahwa grup memiliki kebijakan investasi yang baik, karena perusahaan yang dibeli tidak mengalami penurunan nilai yang luar biasa. Karena tidak ada keuntungan atas pembelian murah yang dicatat pada periode yang dianalisis, nilai rasio ini sama dengan 0 untuk keseluruhan periode nomor 13. The ratio of average payment capital in a capital group. The ratio of average payment capabilities in capital group. Terdapat 10 macam, yaitu yang pertama terdapat current ratio, quick ratio, immediate payment ability ratio, net working capital, inventory turnover in days, receivable turnover, the receivable collection period, payable payment period, dan yang terakhir yaitu terdapat the cash conversion cycle. Dari ke-10 rasio ini itu dapat disimpulkan bahwasannya nantinya terdapat perputaran aset, yang dimana dalam aset ini boleh melebihi liabilitas. Jadi harus di bawah aset liabilitasnya itu. Dengan demikian nantinya current ratio-nya itu akan semakin tinggi. Untuk yang kedua yaitu quick ratio, yang dimana pada quick ratio ini nantinya itu terdapat persediaan pada aset lancar. Nah, dengan demikian nantinya tidak dapat dijadikan sebagai likuiditas karena persediaan ini harus dijual terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat immediate payment ability ratio, yang dimana kekuatan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka pendek terhadap uang perusahaan yang ada saat itu. Yang keempat itu terdapat net working capital, yang dimana terdapat modal dalam suatu perusahaan tersebut. Dan yang kelima yaitu terdapat inventory turnover, yang dimana persediaannya itu harus dihitung setiap tahunnya, pengeluaran dan pemasukannya. Untuk yang keenam yaitu terdapat inventory turnover in days, yang dimana persediaannya itu terdapat setiap hari keluar masuknya. Untuk yang ketujuh yaitu receivable turnover, yaitu perputaran piutang, yang dimana umur piutangnya itu harus dihitung pada aging schedule. Untuk yang ke-8 yaitu dapat the receivable collection period, yang dimana receivable periode ini harus dihitung sebelum dan sesudah piutangnya itu berapa umurnya dan masa pembayarannya itu seperti apa pada aging schedule. Untuk yang ke-9 yaitu payable payment period, yang dimana payable ini tersebut merupakan hutang kewajiban perusahaan tersebut. Dan yang ke-10 yaitu the cash conversion cycle, yaitu perputaran kas pada suatu perusahaan setiap periodenya itu. Dari ke-10
Rasio ini nantinya yang paling menonjol yaitu pada yang pertama, current ratio, yaitu rasio lancar yang dimana terdapat kas dan persediaan di dalamnya. Pada tabel 3 ini menunjukkan analisis rata-rata kemampuan pembayaran dalam GDP. Tapi GDP ini kan merupakan perusahaan jasa, jadi tidak terdapat persediaannya di dalamnya. Dalam bentuk aslinya ini rasio lancar 14 ini secara stabil di sekitar level 1,006. Jadi antara 10 level yang telah dipaparkan tadi itu, level yang paling stabil selama waktu 10 tahun ini yaitu pada level rasio lancar. Artinya tingkat aset lancar hanya cukup untuk menutupi kewajiban yang harus dibayar dalam waktu 12 bulan. Namun sejauh ini item yang paling signifikan dalam aset lancar dan liabilitas jangka pendek adalah instrumen keuangan yang dimiliki oleh pihak sentral atau dalam pihak perusahaan tersebut sendiri, seperti itu. Selanjutnya ada rasio analisis arus kas perusahaan. Rasio analisis arus kas dari perusahaan mencakup 5 poin. Poin yang pertama yaitu rasio efisiensi moneter terhadap laba operasi. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola likuiditasnya. Ini membandingkan arus kas dari perusahaan operasi, yaitu arus masuk uang dari operasi perusahaan dengan ukuran akuntansi laba operasi. Kemudian yang kedua ada rasio tingkat operasi moneter terhadap pengambilan ekuitas pemegang saham. Di sini laba atas ekuitas bagi investor dalam bentuk moneter dihitung. Seperti pada rasio sebelumnya, perusahaan mungkin memperoleh keuntungan besar dan dengan demikian memperoleh laba akuntansi yang baik bagi pemegang saham. Dan yang ketiga ada rasio moneter dari kegiatan investasi swadana. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membiayai aktivitas investasinya dari arus masuk yang diterima dari investasi lain. Tentu saja hal ini menunjukkan bagian dari aktivitas investasi perusahaan yang tidak memerlukan pendanaan tambahan seperti internal atau eksternal, karena menghasilkan cukup uang dalam bentuk dividen atau keuntungan modal yang dilikuidasi dari investasinya. Dan yang keempat ada rasio moneter dari kegiatan investasi pendanaan internal atau arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi, ataupun bisa disebut arus kas keluar dari aktivitas investasi. Seperti pada rasio sebelumnya, kemampuan untuk membiayai aktivitas investasi mandiri diperiksa. Tentu saja sekarang total kemampuan pendanaan internal itu diperiksa. Rasio ini mengkaji beberapa proporsi uang yang dibutuhkan untuk membiayai aktivitas investasinya dengan menggunakan uang yang dihasilkan perusahaan dari operasinya. Kemudian yang terakhir ada rasio moneter pembiayaan eksternal kegiatan investasi. Ini adalah rasio ketiga yang menganalisis sumber dari mana perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang diperlukan untuk investasi. Tentu saja berkaitan dengan uang dari sumber eksternal untuk membiayai operasi. Selanjutnya ada tabel rasio analisis arus kas grup perusahaan dalam hitungan persen. Nilai arus kas dari aktivitas operasi telah disesuaikan untuk tahun 2015 dan 2016. Hal ini disebabkan oleh perusahaan item CCP yang disebabkan oleh tidak terkirimnya instrumen keuangan yang disebabkan oleh kegagalan peserta dalam menyediakan uang tunai yang diperlukan secara tepat waktu, yang diberikan pada tanggal 4 Januari 2016 bukan tanggal 31 Desember 2015. Tentu hal ini memicu pergeseran sebesar 869,5 juta US dollar dari tahun 2015 ke tahun 2016, sehingga menyebabkan distorsi nilai pada kedua tahun tersebut. Rasio moneter dari aktivitas investasi pendanaan internal dan pendanaan mandiri nomor 26 mengikuti tren umum pada periode yang dianalisis. Tren ini dapat dikaitkan dengan aktivitas merger dan akuisisi besar-besaran atau GDP. Misalnya pembelian NCI di Eurek Zurich AG pada tahun 2016, pembelian NCI di Stocks AG dan merger dengan 360T pada tahun 2015, atau penjualan ISI pada tahun 2016, maka rata-rata kegiatan investasi itu sendiri mampu menutupi sekitar 27% kebutuhan investasi. Rasio moneter dari ke aktivitas investasi pendanaan internal bisa dilihat nomor 27, berada pada kisaran rata-rata 100
13%. Tentu saja yang artinya pada sebagian besar periode analisis perusahaan-perusahaan GDP mampu membiayai aktivitas investasi mereka dengan uang tunai yang dihasilkan dari operasi. Ini adalah tanda organisasi yang matang, yang tidak hanya menghasilkan laba operasional tetapi juga arus kas, dan mampu menggunakannya di bidang lain seperti aktivitas investasi. Selanjutnya, rasio moneter dari aktivitas investasi didanai secara eksternal. Nomor 28 berbanding terbalik dengan kedua rasio di atas, kecuali pada tahun 2018. Namun terutama rasio moneter dari aktivitas investasi didanai sendiri. Antara tahun 2012 dan 2015, terjadi peningkatan besar dalam pendanaan eksternal karena penerbitan obligasi dan hasil pendanaan jangka pendek yang diterima sejak tahun 2012. Baik, perkenalkan nama saya Randy Harnadi dengan NPM akhiran 194. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian analisis rasio dalam pelaporan keuangan konsolidasi. Yang pertama adalah kegunaan analisis rasio. Analisis rasio dalam laporan keuangan konsolidasi memberikan berbagai informasi penting yang dapat digunakan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan dari grup perusahaan secara keseluruhan. Berikut terdapat kegunaan utama dari analisis rasio. Yang pertama adalah mengukur profitabilitas grup. Rasio profitabilitas seperti gross sales profitability dan net sales profitability dapat membantu memahami seberapa efisien grup dalam menghasilkan keuntungan dari penjualannya. Yang kedua, menilai efisiensi operasional. Rasio seperti return on asset atau return on equity memberikan gambaran tentang seberapa baik aset dan ekuitas digunakan untuk menghasilkan laba. Yang ketiga, menilai risiko keuangan. Rasio leverage seperti debt to equity rasio dapat membantu mengidentifikasi tingkat risiko keuangan yang diambil oleh grup. Dan yang terakhir adalah menginformasikan keputusan investasi. Analisis rasio memberikan wawasan penting bagi investor mengenai kesehatan keuangan dan potensi pertumbuhan grup. Yang kedua adalah pengaruh entitas induk. Entitas induk memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasi karena keputusan strategis dan operasional yang diambil di tingkat induk dapat mempengaruhi kinerja seluruh grup. Beberapa pengaruh utama yang seperti di bawah ini. Yang pertama adalah kebijakan investasi dan pembiayaan. Keputusan mengenai investasi dan sumber pembiayaan yang diambil oleh entitas induk dapat mempengaruhi struktur modal dan juga kinerja keuangan grup. Yang kedua adalah pengelolaan aset dan liabilitas. Entitas induk bertanggung jawab dalam mengelola aset dan liabilitas yang tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi. Dan yang terakhir adalah pengendalian dan koordinasi antar entitas. Entitas induk berperan dalam mengkoordinasikan operasi antar entitas dalam grup untuk mencapai sinergi dan efisiensi. Berikut terdapat studi kasus, yakni sebagai contoh, pengambil alihan aset strategis oleh entitas induk seperti yang dilakukan oleh grup Deutsche Börse atau Bursa Efek Jerman menunjukkan bagaimana keputusan induk dapat meningkatkan nilai keseluruhan grup melalui sinergi dan efisiensi operasional. Selanjutnya adalah strategi bisnis grup. Strategi bisnis yang diterapkan oleh grup perusahaan sangat mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi. Strategi ini mencakup yang pertama, diversifikasi usaha, yakni meningkatkan stabilitas pendapatan dengan menyebar risiko melalui berbagai lini bisnis. Yang kedua, ekspansi internasional, memperluas pasar untuk meningkatkan pangsa pasar dan juga pendapatan. Dan yang terakhir, inovasi dan pengembangan produk, menginvestasikan dalam R&D untuk tetap kompetitif dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dampak strategi bisnis terhadap laporan keuangan adalah
meningkatkan pendapatan dan laba bersih yang akan tercermin dalam rasio profitabilitas yang lebih baik dan peningkatan ekuitas pemegang saham. Dan kesimpulan yang terakhir adalah relevansi bagi pemangku kepentingan. Laporan keuangan konsolidasi yang menyajikan analisis rasio sangat relevan bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk yang pertama, investor. Dalam hal ini, membantu dalam membuat keputusan investasi berdasarkan kinerja keuangan grup. Yang kedua, kreditor adalah menilai kemampuan grup untuk memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, dari pihak manajemen, yakni memberikan informasi untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional. Dan yang terakhir adalah regulator, di mana regulator ini bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan pelaporan. Contoh relevansi praktisnya adalah investor dapat menggunakan rasio return on equity untuk menilai efisiensi penggunaan ekuitas dalam menghasilkan laba, yang pada gilirannya membantu mereka menentukan apakah akan berinvestasi di grup tersebut ataukah tidak. Terima kasih.